Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Mantan kiper tim nasional sepak bola Timnas Indonesia, Kurnia Mega, mendapat sorotan usai berjualan emping di TikTok. Unggahan video dalam akun @kurniamega_1 menuai perhatian warganet lantaran Mega masih terlihat sakit. 6 tahun sudah Kurnia Mega meninggalkan lapangan hijau. Gangguan penglihatan yang dimulai pada 2017 membuat kiper Timnas Indonesia dan Arema FC itu harus puasa panjang dari dunia sepak bola. Belakangan, Kurnia Mega mulai terbuka mengenai kondisinya kepada publik. Dalam wawancara di kanal YouTube Grace Tahir, Mega ternyata baru mengetahui nama penyakit yang menyerang matanya, yaitu papilledoma. Penyakit mata papilledoma diidap Mega sejak 2017, yang membuat penglihatannya hanya berfungsi 5%. Lantas, apa itu papilledema? Papilledema adalah suatu kondisi medis serius ketika saraf optik di bagian belakang mata membengkak. Papilledema mengacu pada pembengkakan saraf optik karena peningkatan tekanan di dalam tengkorak. Di dalam tengkorak manusia terdapat cairan cerebrospinal atau cerebrospinal fluid atau CSF yang mengelilingi otak. Cairan benih ini membantu menjaga organ otak tetap stabil dan melindunginya dari kerusakan akibat gerakan tiba-tiba dan trauma. Sementara pada bagian belakang mata terdapat cakram optik atau optic disc yang menjadi kepala saraf optik. Saraf optik merupakan jalur yang menghubungkan mata ke otak. Papilledema sendiri terjadi saat ada peningkatan tekanan di sekitar otak akibat penumpukan CSF. Ketika tekanan otak meningkat, saraf optik akan membengkak saat memasuki bola mata pada area cakram optik. Terdapat berbagai kemungkinan penyebab papilledema yang dapat menyerang siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin, usia, maupun etnis. Beberapa kondisi medis serius yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan di sekitar otak dan memicu papilledema termasuk trauma kepala radang otak atau jaringan di sekitarnya, tekanan darah sangat tinggi yang oleh dokter disebut sebagai krisis hipertensi, infeksi otak, tumor otak, pendarahan di otak, penyumbatan darah di otak, kelainan pada tengkorak, hidrosefalus atau penumpukan cairan di dalam rongga jauh di dalam otak, hipertensi intrakranial idiopatik atau peningkatan tekanan di dalam tengkorak tanpa alasan yang jelas, dan lesi sumsum tulang belakang. Meski dapat menyerang siapa saja, papilledema lebih sering terjadi pada wanita. Penderita biasanya berusia 20 hingga 44 tahun dan cenderung mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Insiden gangguan penglihatan papilledema pada kelompok tersebut tercatat sekitar 13/100.000 kasus. Papilledema dapat dianggap sebagai keadaan darurat medis. Terlebih salah satu penyebabnya yakni hipertensi intrakranial dapat berakibat serius, bahkan berpotensi mengancam nyawa. Penderita papilledema mungkin tidak mengalami gejala atau asimptomatik. Kendati demikian, beberapa gejala papilledema dapat dirasakan antara lain sakit kepala. Sakit kepala yang berhubungan dengan papilledema mungkin akan terasa lebih buruk di pagi hari dan saat berbaring. Pengaburan visual sementara. Penderita papilledema kemungkinan akan mengalami pengaburan visual sementara sekitar 5 hingga 15 detik. Saat penglihatan kabur, penderita hanya melihat bayangan abu-abu atau pemandangan yang menggelap, mirip gerhana total saat bulan menghalangi matahari dari pandangan manusia. Dapat dirasakan pada kedua mata bilateral atau hanya satu mata unilateral. Gejala ini biasanya terjadi ketika penderita mengubah postur tubuh. Penglihatan ganda, diplopia. Diplopia dapat terjadi jika hipertensi intrakranial menyebabkan kelumpuhan saraf kranial yang mengganggu otot mata. Mual dan muntah. Gejala papilledema yang mungkin dialami penderita lainnya adalah perasaan mual dan keinginan untuk muntah. Gejala neurologis. Gejala neurologis kemungkinan termasuk masalah gerakan atau pemikiran. Lambat laun, penderita akan merasakan gejala berupa penglihatan yang semakin memburuk seiring dengan perkembangan kondisi. Dokter yang mencurigai seseorang menderita papilledema akan melakukan pemeriksaan fisik lengkap pada mata dan sistem saraf. Dokter biasanya menggunakan oftalmoskop, sebuah alat berbentuk pena dengan roda menyala di ujungnya. Dengan oftalmoskop, dokter akan memeriksa bagian belakang mata melalui pupil. Dokter juga mungkin menggunakan obat tetes untuk melebarkan pupil dan membuatnya lebih mudah untuk diperiksa. Penampilan mata pasien akan sangat memainkan peranan penting dalam diagnosis papilledema. Selanjutnya, dokter akan menilai apakah ada kelainan pada cakram optik, seperti tidak pada posisinya atau tampak lebih kabur dari biasanya.
Perubahan tersebut dapat mengindikasikan bahwa saraf optik mengalami pembengkakan. Dokter juga akan melakukan tes termasuk penilaian akurasi visual untuk mengungkapkan perubahan penglihatan warna, kehilangan penglihatan atau penglihatan ganda. Jika terdeteksi tanda-tanda papilodema, dokter akan melakukan pemindaian pencitraan otak seperti MRI atau CT scan. Tes darah akan analisis CSF dari kanal tulang belakang mungkin juga diperlukan untuk mengetahui penyebab dan gejala papilodema lebih lanjut. Ucapan doa pun banyak dilayangkan untuk Kurnia Mega mengharapkan kesembuhannya dan dapat beraktivitas kembali dalam dunia pesepak bola. Saat ini, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI melalui Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia mengulurkan bantuan untuk pengobatan penyakitnya. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.